Oke, mungkin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan, alhamdulillah kita bisa mengundang salah seorang pakar cyber security Indonesia, Bapak Satrio Wibowo, sarjana teknik, MBA, MH, IPM. Wah, gelarnya luar biasa panjang ini, banyak sertifikasinya. Beliau mungkin sedikit perkenalan sebelum kita memulai sesi kuliah tamu. Beliau, latar belakang beliau, sarjana teknik dan MBA dari ITB, kemudian magister hukum dari UGM, Pak. Betul ya, Pak? Kemudian sertifikasi dari Asosiasi Profesi Data Privacy dan Data Security Internasional. Kemudian Vice Sekretaris dari Indonesia Cyber Security Forum, Vice Chairman of the Board Smart Grid Initiative Indonesia. Saat ini menjadi Ketua Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Perlindungan Data Pribadi dan juga anggota Tim Perumus untuk kriptografi. Alhamdulillah kita sudah kedatangan beliau sebagai pembicara untuk kuliah tamu kelas paralel uh, mata kuliah analitika bisnis di Magister Manajemen FEB UI, dan beliau kita undang untuk memberikan pencerahan ya terkait dengan topik yaitu future trend dan policy untuk data privacy, security dan etika dalam analitika bisnis. Jadi mungkin sebagai memang expertise beliau di bidang data security dan data privacy sangat penting untuk membekali teman-teman yang juga sudah belajar terkait dengan analitika bisnis. Tapi jangan lupa bahwa tidak semua yang bisa dilakukan itu boleh dilakukan. Jadi di sini mungkin ada pembekalan dari sisi privacy dan security dari Bapak Satrio Wibowo. Mungkin untuk menghemat waktu, saya persilahkan Bapak Satrio untuk memberikan kuliah tamunya. Silahkan Pak Satrio. Oke, terima kasih. Makasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Waalaikumsalam. bisa sharing dengan teman-teman di sini. Ya, saya termasuk yang kalau diminta oleh universitas, oleh sekolah buat ngajar itu ayo gitu. Karena saya senang ngajar, orang tua dosen, ibu guru gitu, jadinya memang darah ngajarnya itu turun ke saya gitu. Tapi memang kayaknya saya belum sempat waktunya buat jadi dosen, jadi lebih banyak jadi pengajar saja, jadi trainer gitu. Nah, ini izin dari 90 partisipan ini yang sudah kerja siapa? Angkat tangan, silahkan. Saya pengen tahu nih. Karena nanti entry point-nya beda ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah kerja, poin yang nanti bisa diambil dari materi saya itu adalah bagaimana teman-teman melihat adanya suatu resiko pemrosesan data pribadi di perusahaan masing-masing. Ya, dan resiko ini Anda bisa melakukan perhitungan, saya ajarin ngitungnya ya, resiko legal. Ya. Tapi untuk teman-teman yang belum kerja, ya materi saya itu nanti bisa Anda lihat sebagai ini peluang untuk memfokuskan kemampuan, memfokuskan karir Anda di bidang perlindungan data pribadi. Ya. Karena jujur, saya konsultan di Kominfo dan kami melakukan perhitungan bahwa kebutuhan pejabat dan petugas pelindung data pribadi di Indonesia, apalagi nanti setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu disahkan, itu mencapai 120.000 seluruh Indonesia. Ya, dan itu harus sertifikat semuanya, harus bersertifikasi. Itu sudah direncanakan, diatur di dalam undang-undangnya ada, nanti juga diatur di dalam peraturan pemerintah. Ya. Nah, kebutuhan ini sangat-sangat besar dan harus dicukupi secepat mungkin gitu. Nah, sementara
eh, kita untuk nyiapin orang, wah itu luar biasa. Saya lama ya, saya itu ngurusi standarisasi kompetensi itu sudah dari tahun 2017-2018 ya untuk nyiapin tata kelola standarisasi kompetensi nasional untuk cybersecurity. Nah, sekarang kita masuk ke rezimnya perlindungan data pribadi. Lah ini kebutuhannya juga lebih banyak lagi. Nanti saya jelaskan positioningnya ya. Jadi teman-teman yang belum kerja, Anda bisa melihat bahwa oh saya bisa jadi punya ketertarikan di bidang perlindungan data pribadi, masuk dari sisi manajerialnya. Nah, Anda bisa belajar lebih lanjut untuk hal ini. Ya. Nah, ini saya izin share screen. Ya, mohon dikonfirmasi apakah sudah terlihat sudah Pak. ya. Nah, dari Bu Juliana sih ngasih entry point-nya tuh dari itu ya, dari buku ya, buku Future Trends, Privacy and Managerial Consideration in Analytics ya, dan saya mau fokus di bagian isu of legality, privacy and ethics ya. Nah, ini karena saya bicara tentang perlindungan data pribadi, saya pakai standar slide-nya dari IAPP. IAPP apa nanti saya jelaskan. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu, nama saya Satrio Wibowo. Tadi Mas Imam sudah cerita, ya ini sebenarnya saya masang di sini itu lebih ke arah ke justifikasi saja, bahwa saya itu punya kompetensi, punya kapabilitas untuk bicara mengenai masalah teknikal, mengenai masalah bisnis, mengenai masalah hukum, kemudian bicara tentang information security, kemudian bicara tentang blockchain. Saya sudah nge-training di Indonesia untuk blockchain itu sudah hampir 400 orang. Terakhir kemarin kami meluluskan hampir 100 orang certified blockchain profesional di Digital Talent Scholarship-nya Kominfo. Nah, ini salah satu breakthrough juga karena gara-gara isu metaverse dan NFT itu banyak sekali yang daftar DTS-nya Kominfo untuk blockchain gitu. Jadi kami itu yang daftar tuh sampai 350-an orang ya. Kemudian yang ikut training itu 300-an orang, yang lulus dan berhasil dapat sertifikasi itu hampir 100 orang gitu. Nah, kemudian saya punya kompetensi untuk bicara tentang SOC analis dan insiden handling dan juga ke ethical hacking. Cuman untuk yang sekarang saya bicara perlindungan data pribadi, sertifikasi saya itu ini nih, CIPT sama CIPPE. CIPT itu Certified Information Privacy Technologies, jadi bicara tentang teknologinya perlindungan data pribadi. Kemudian CIPPE itu bicara tentang hukumnya, ya, karena kalau hukum gold standarnya kan pakai GDPR, ya, jadi saya ambil yang E itu Eropa. Jadi sebenarnya untuk CIPP itu banyak sertifikasinya, ada Eropa, ada Amerika, ada Asia. Nah, kalau bicara perlindungan data pribadi, saya memang banyakkan di Indonesia chapter-nya untuk IAPP. Walaupun saya juga aktif di banyak komunitas ya di ICSF, jadi sekjen di sana, kemudian Asosiasi Forensik Digital Indonesia, pengurus di sana, narasumber di Kominfo, di BSSN, di Dewan Ketahanan Nasional, kemudian saya tim perumus untuk peta okupasi TIK Kamseber, tim perumus untuk SKKNI SOC, digital forensik, audit keamanan informasi, uji keamanan cyber dan kriptografi, dan ketua tim perumus SKKNI perlindungan data pribadi, dan juga anggota komisi teknis untuk standar-standar yang berhubungan dengan keamanan informasi, keamanan cyber, dan perlindungan privasi. Jadi kayak ISO 27001 itu kami tanggung jawabnya. Pokoknya yang seri 27.000 ya, 2701, 2702, 3, 4, 5, habis itu terus 32, ya, yang sudah jadi SNI, nah itu tanggung jawab kami. Nah, tambahannya untuk yang perlindungan privasi itu nanti 27701. Nah, teman-teman kalau seumpama tertarik untuk
masuk ke dunia perlindungan data pribadi, ya, ke industri perlindungan data pribadi, ISO 27701 itu wajib dipahami. Ya, jadi teman-teman bisa beli di pesta.bsn.go.id, murah kok, nggak mahal, paling cuman 120-an ribu gitu. Tapi Anda bisa dapat gambaran ya bagaimana standar untuk kontrol privasi itu ada. Nah, ini kami biasanya untuk pakai itu untuk bikin apa namanya privasi policy, ya, privasi policy. Nah, teman-teman juga bisa kontak saya di LinkedIn, monggo silahkan cari aja SV Bowo, ya. Kalau semama ada pertanyaan, diskusi, mau ngobrol, mau tugas akhir, butuh apa namanya pembimbing, walaupun tidak resmi, monggo silahkan, ya. Karena perlindungan data pribadi itu nanti akan jadi gede banget industrinya. Gara-gara simple, dendanya besar. Oh, resiko dendanya besar. Nah, nanti saya jelasin. Nah, ini saya cuma jelasin aja IAPP. Jadi IAPP itu International Association of Privacy Professional. Ini salah satu organisasi internasional yang paling gede untuk privasi profesional. Kemudian kami sudah ada di 147 chapter di seluruh dunia. Di Indonesia baru satu, saya co-chairnya, chairnya Mas Erik Budi. Nah, dia posisi di Deloitte. Ya. Nah, ini sertifikasinya dari IAPP yang utama ada 3 ya. CPP itu bicara tentang laws and regulation, CPM itu bicara tentang operation, CPT itu bisa bicara tentang teknologi. Jadi saya yang udah selesai teknologi sama laws and regulation, tinggal nyelesain CPM biar komplit cycle-nya. Oke, jadi ini adalah problem to discuss yang diminta oleh Bu Juli, bahas tentang business intelligence, analytic, and data science. Nah, ini bagaimana isu legalitas, privasi, dan etika. Nah, sebenarnya ini nyambung, ini satu ini antara legalitas, privasi, sama etika. Nyambung itu sebenarnya. Nah, ini yang ingin saya tekankan buat teman-teman. Ya, mindset changing yang ingin saya kejar. Yang pertama, ya, kalau kita bicara data pribadi itu data kita, bukan data orang lain. Anda kalau bekerja di perusahaan yang melakukan pemrosesan data pribadi, berpikirlah bahwa ada data pribadi Anda yang masuk di dalam pemrosesan tersebut. Ada data pribadi orang tua Anda yang mungkin masuk di dalam pemrosesan tersebut. Ya, saya diminta jadi advisernya di BPJS Kesehatan, ya. Ini yang paling awal saya kemukakan, ya, bahwa data pribadi itu adalah data kita semua, bukan data orang lain. Kita tidak bicara bahwa oh itu data konsumen, oh itu data pelanggan, oh itu data vendor, oh itu data outsource loh. Itu kalau semama kita ngomong data pribadi, data kita itu tidak ada apa istilahnya flagnya, ya. Kita ngomong data pribadi, data presiden itu tidak ada flagnya. Oh ini data presiden harus diamankan. Wah ya sama aja. Kalau semama kita lihat apa namanya di pengelolaan KTP itu data pribadi semuanya masuk. Nggak ada flagnya VIP, punyanya menteri, punyanya apa namanya presiden, punyanya direktur BUMN, kagak ada. Ya, jadi ketika terjadi kebocoran data, resikonya menimpa kita secara pribadi, menimpa orang tua kita secara pribadi, menimpa anak-anak kita secara pribadi. Ingat di situ. Ya, jadi ini mindset ethical thinking-nya tuh di sini, ya, bahwa ini data kita. Jadi kalau semama wah kok repot banget apa namanya melakukan pemrosesan data itu, banyak persyaratannya, banyak tuntutannya, kemudian resikonya besar, habis itu terus dendanya banyak. Mikirnya bahwa itu adalah data akses sama deh. Oke, izin mohon di mute ya. Oke, kemudian yang kedua. Nah,
saya yakin udah ada materi-materi kuliah bicara tentang big data. Wah, sekarang lagi tren ya, big data, processing analitik, AI segala macam ya. Tetapi dengan adanya rezim perlindungan data pribadi, big data, terutama personal data, ya, processing personal data itu adalah big risk and big liabilities. Ya. Ada resiko legal yang luar biasa besar menanti. Gitu. Ya, kalau semama big datanya bukan personal data, monggo. Ya, tetapi ketika sudah masuk ke dalam personal data, hati-hati. Jadi saya akan kasih sneak peek, bocoran, ya, bahwa ada resiko legal di akhir tahun inilah, Q4 lah, yang nanti Anda akan temui bahwa kalau seumpama Anda salah dalam melakukan pemrosesan personal data, Anda bisa kena denda yang luar biasa besar. Nah, karena itu kita harus punya tata kelola keamanan informasi, keamanan cyber, dan perlindungan privasi. Sekarang tuh package, ya. Jadi Anda bicara tentang digital ekonomi, Anda bicara tentang digital marketing, ya. Package-nya sekarang oke, ada, tetapi harus diimbangi dengan tata kelola keamanan informasi, keamanan cyber, dan perlindungan privasi di dalam bisnis tersebut. Kalau enggak, banyak resiko legal yang menanti. Gitu. Nah, ini teman-teman yang harus pahami. Jadi ini keyword dan mindset changing yang ingin saya tekankan di dalam materi saya. Oke, nah sebenarnya tata aturan pelindungan data pribadi itu sudah banyak ya. Jadi kita nggak perlu, bukan nggak perlu ya, kita mungkin bertanya-tanya kenapa RUU PDP itu nggak selesai-selesai. Tetapi sebenarnya aturan pelindungan data pribadi itu sudah banyak, sudah ada. Ya, dan ada beberapa aturan yang sudah akan disahkan, yaitu RPP PNBP Kominfo, yang berpotensi untuk mengenakan denda yang besar kepada entitas perusahaan PSE private yang tidak mematuhi tata aturan perlindungan data pribadi. Gitu. Jadi ini nanti yang kita bahas ini. Kalau sama undang-undang perlindungan data pribadi lebih gede lagi sanksinya gitu. Cuman masalahnya kita masih nggak tahu nih kapan ditandatanganinya. Tapi kalau sama RPP PNBP Kominfo ini sudah jalan, sudah proses dalam, saya yakin di dalam Q3 nanti sudah selesai, sudah ditandatangani oleh Presiden, dan di Q4 sudah langsung implementatif. Ya. Jadi pengaturan perlindungan data pribadi itu sebenarnya di regulasi sektoral sudah banyak, ada 32 regulasi yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi, walaupun tidak secara detail, tidak secara jelas bahwa oh ini adalah data pribadi, oh harus dilindungi, oh perlindungannya harus seperti apa, oh harus prinsip-prinsip pelindungannya apa saja lah. Tapi sebenarnya sudah banyak. Ya. Nah, cuman ketika masuk di dalam yang letterlock, yang masuk yang arah bicara tentang perlindungan data pribadi yang secara real, itu di dalam Undang-Undang ITE di pasal 26 ayat 1. Ya, ini bicara tentang persetujuan. Kemudian PM Kominfo 20/2016 itu bicara tentang persetujuan, pemberitahuan secara tertulis jika kebocoran data. Kemudian di PP 71 2019 ini sudah masuk mulai desainnya berdasarkan GDPR, ya. Ini sudah masuk lebih banyak lagi bicara tentang legal basis, prinsip dasar pemrosesan data pribadi, hak kewajiban subjek dan pengendali data pribadi, di mana nanti di dalam RUU PDP itu akan lebih didipkan lagi, ya.
bicara tentang apa itu beda pengendali dan prosesor. Ya, pengendali data prosesor, tugas tanggung jawabnya apa, kewenangannya apa, bagaimana keabsahan pemrosesan, bagaimana pemrosesan untuk kategori khusus, ya, spesifik, ya, data pribadi spesifik. Nanti saya jelaskan. Kemudian kewajiban prosesor data, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, ya, itu ada di dalam RUU PDP. Ya, sementara di dalam tata aturan lain belum. Ya, jadi sampai sedetail itu. Ya. Nah, jadi ini yang saya ingin lebih deep lagi. Ya, ini adalah tata aturan yang sedang digodok oleh Kominfo, ya, berkaitan dengan sanksi terhadap pelanggaran pemrosesan data pribadi. Ya. Jadi di dalam PP 71 2019 PSTE, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, itu ada sanksi administrasi dalam bentuk denda administratif. Gitu. Nah, sekarang denda administratifnya berapa yang diusulkan? 3% dari pendapatan kotor perusahaan. Wah, itu luar biasa. Kalau teman-teman yang belum kerja mungkin nggak ngeh ya betapa besarnya nilai itu. Ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah kerja tahu bahwa, wah, revenue perusahaan saya 1 triliun dalam tahun 2021 kemarin. 1 triliun kali 3% berapa? 30 M ya, Mas Imam ya? 1 triliun kali 30 M itu gede banget. Itu 1 triliun. Ya. Ada teman saya, perusahaan telco, berapa revenue kemarin? 60T. 60T kalikan 3%. Itu berapa? Hampir 100 M. Gila. 30 M denda itu gila. Ya. Belum dari sisi reputasinya. Coba perusahaan Anda didenda 30 M, habis itu terus keluar di koran, apa nggak malu tuh, reputasinya jatuh. Ya. Kemarin saya hitung-hitung sama teman saya, salah satu konsultan startup juga, berapa revenue kemarin? Ya, lebih kurang 100 M, Pak. 100 M, habis itu terus dicek indeks pelanggaran sama indeks jumlah pelanggarannya, ya, kalau semama kita melakukan simulasi bersama, ya. Hasilnya 750 juta. Masih gede, 750 juta untuk level startup dengan revenue 100 M. Ya. Ini yang nanti akan merubah industri. Karena apa? Karena pelindungan data pribadi dan security itu adalah satu koin mata uang dengan dua sisi. Anda tidak bisa melakukan perlindungan data pribadi tanpa ada security di situ. Jadi efeknya itu nanti tumbuh kedua-duanya industrinya. Ya. Nah, apakah 3% itu bisa dikurangi, Pak? Bisa. Kan sebenarnya ini adalah indeks nilai pelanggaran dan indeks jumlah pelanggaran, kan. Nah, indeks pelanggarannya ada hitungannya. Ya. Jadi indikatornya jumlah subjek data. Nah, Anda perusahaan ngelola data pribadi berapa orang? Ya. Kalau levelnya PLN itu berapa ya? 60 juta. Wah, pasti di atas ini, kan. Levelnya Telkomsel. Telkomsel itu mungkin udah ratusan juta itu yang punya HP dengan nomor Telkomsel, ya. Ya pasti di atas ini. Ya. Jadi kena poin indeks tertinggi. Ya. Ingat ya, subjek data pribadi itu
kalau untuk data pribadi umum itu nama, alamat, tempat tanggal lahir itu masuk. Nanti dikalikan lagi dengan jumlah informasi data pribadi yang dikumpulkan. Jadi kalau selama nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, habis itu terus golongan darah, ya itu berapa itu? Jadi Anda harus mikir kalau seumpama perusahaan Anda mengumpulkan data pribadi dalam bentuk kopi KTP. Karena di dalam KTP itu banyak sekali informasi data pribadi yang dikumpulkan pada satu subjek. Ya, makanya kan sekarang kita juga banyak sekarang orang yang sudah mulai paham, yang mulai sadar ya, mikir ngapain sih gua harus ngirim fotokopi KTP ke dirimu? Apakah Anda itu punya legal basis untuk meminta data KTP saya? Apakah Anda itu bisa melakukan pelindungan terhadap data KTP saya? Ingat, satu data KTP itu isinya itu lebih dari mungkin ada 10-an ya. Harus dicek lagi KTP saya lagi nggak bawa. Coba teman-teman buka ambil KTP masing-masing, dihitung tuh. Ya. Nah, semakin banyak informasi data pribadi yang dikumpulkan, semakin gede nih poinnya. Ya. Apalagi kalau seumpama data pribadi yang dikumpulkan itu adalah data pribadi sensitif. Apa itu nanti saya lihat. Spesifik nih sebenarnya istilah tepatnya, bukan sensitif. Nah, kalau seumpama terjadi data breach, Anda nggak ngaku, perusahaan nggak ngaku, kena lagi poin poin lagi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kepatuhan. Ya, saya kemarin sudah kirim filenya ke Bu Juliana ya, nggak tahu disebar ke teman-teman nggak? Itu bagaimana ngitung tingkat kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi. Ada itunya, ada toolsnya dari Kominfo. Nanti saya akan perlihatkan juga. Nah, ini teman-teman sudah bisa melakukan reassessment terhadap tata kelola perlindungan data pribadi yang ada di perusahaan masing-masing. Ya. Kalau seumpama belum ada sama sekali, artinya tidak care, tidak tahu bahwa ada perlindungan data pribadi di situ, perusahaan tidak mempunyai unit kerja yang punya tugas untuk perlindungan data pribadi, ya udah berarti pengalinya full 3%, tidak ada diskon di situ. Gitu. Ya tinggal dikalikan aja revenue kemarin 3%. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi ini status masih dalam usulan, ya kan? Masih dalam usulan. Jadi bisa jadi nanti ada perubahan. Tetapi kalau tidak berubah, ya kalau menurut saya sih nggak akan berubah. Karena sekarang kan negara itu kan lagi butuh duit ya. Gara-gara pandemi, gara-gara IKN itu butuh duit. Nah, ini bisa jadi ini masuk sebagai PNBP tambahan buat pemerintah. Ya, secara legal ada. Dan ini ingat ya, ini untuk pelindungan data pribadi, di mana data pribadi itu adalah data kita. Nah, ini kalau bicara undang-undang PDP ya, dibagi data pribadi umum dan spesifik. Ya, data pribadi umum itu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Ya, misalnya nomor HP. Ya, nomor HP saya itu sudah terdaftar punya saya. Lah itu masuk di dalam data pribadi umum. Itu apalagi
Alamat rumah jelas, ya. Apalagi nomor NPWP, ya. Nah, itu masuk dalam data pribadi umum. NIK jelas masuk dalam data pribadi umum. Nah, ketika bicara data pribadi spesifik, ini adalah data pribadi yang harus mendapatkan pelindungan keamanan yang lebih daripada data pribadi umum. Apa aja? Kesehatan, biometrik, genetika, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, atau data lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi nanti kalau semua ada tambahan, ada undang-undang baru bilang bahwa ini adalah data pribadi spesifik, masuk ke situ. Data keuangan. Nah, ini UI, ya, HR-nya UI, ini harus hati-hati loh Mas Imam. Betul, Pak. Jadi teman-teman yang ngurusi data pribadinya mahasiswa, yang ngurusi data pribadinya jenengan, dosen, karyawan, ini harus tahu mengenai perlindungan data pribadi. Kalau enggak, Anda bisa kena resiko tadi. Ya. Jadi resiko ini tidak hanya ngomong ke data pelanggan ya, customer ya, tetapi malah bicara tentang data pegawai juga. Ingat kalau data pegawai selalu ada data keuangan. Bisa jadi ada data kesehatan. Bisa jadi ada data anak. Dan ketika ada itu, artinya itu masuk ke data pribadi spesifik. Kalau semua bocor, dendanya lebih besar. Nah ini, teman-teman harus sadar. Ya, jenengan sebagai dosen harus perjuangkan loh, itu data saya. Anda nggak boleh seenaknya melakukan pengumpulan data, ya kan? Kalau semama Anda mau tahu detail tentang data keuangan pribadi saya, ya makanya ini nanti kita bicara tentang data minimalisasi. Data minimalisasi adalah bagaimana kita melakukan pengumpulan data pribadi sesedikit mungkin, namun tetap fungsi dari proses pemrosesan data itu tetap terjaga, tidak berkurang. Ya. Salah satu contoh paling gampang adalah ngapain kita ngasih KTP kalau semama kita ngasih NIK saja sebenarnya sudah cukup. Karena di dalam KTP itu ada banyak sekali data pribadi yang bisa diambil. Itu. Jadi ini adalah liabilitas. Semakin banyak Anda mengumpulkan data pribadi, semakin besar liabilitas Anda. Semakin besar resiko Anda kalau semama kena data breach. Ingat, data breach itu bukan cuman hacking aja ya. Jadi kalau semama Anda nyimpen data di dalam flash disk terus flash disknya hilang, itu masuk data breach. Kalau semama Anda masuk ngambil dokumen data itu ada di dalam laptopnya hilang, itu masuk data breach. Nanti kalau semama otoritas perlindungan data pribadi itu sudah ada, ya, undang-undang perlindungan data pribadi itu sudah aktif, semua tata aturannya sudah jalan, ya, ini yang nanti resiko-resiko ini yang nanti harus teman-teman benar-benar pertimbangkan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip privasi. Ya, kalau seumpama berdasarkan ISO 29100, ini ada 11 ya, consent and choice, purpose legitimasi spesifikasi, collection limitation, ingat collection limitation tadi saya jelaskan, data minimization, use retention and disclosure limitation, accuracy and quality, openness, transparency and notice, individual participation and access, accountability, information security, dan privacy compliance. 29100 udah SNI, jadi kita bisa ambil itu sebagai standar. Nah, pointingnya di dalam pasal 14 PP PSTE. Ya.
Jadi di dalam pasal 14 itu ada 7 privasi prinsipal. Ya, ini bahasnya dari isunya dari sini nih. Nah, ini nih. Indeks jumlah pelanggaran ya. Pelanggaran terhadap 5 sampai dengan 7 prinsip poinnya 1. Jadi ada pengalinya 1. Ini hati-hati, ini pengali ya. Jadi kalau semama Anda pelanggarannya cuma 1 atau 2 prinsip, pengalinya cuma 0,5, setengah. Ya. Setengah kan nanti hitungannya kan di sini kan. Nah, ini kan nanti dikali semua nih. Nah, ini dikali semua. Kalau semama dikalinya setengah kan lumayan. Ya. Lumayan berkurangnya banyak. Itu, ya. Jadi, apa itu 7 prinsip? Ya, ini dia. Jadi, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, adil, dan sepengetahuan dan sepersetujuan dari pemilik data. Ini legal basis. Kemudian pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai tujuannya. Jadi kalau semama Anda bilang bahwa oh ini saya proses data pribadinya untuk keperluan kepegawaian, habis itu terus data pribadinya itu dipakai buat marketing, ya itu berarti sudah secondary usage, kena. Karena nggak sesuai dengan tujuannya. Ya, kalau semama Anda, wah ini kalau buat tambahan marketing, ya Anda harus minta persetujuan lagi kepada pemilik data. Ya. Kemudian penjaminan hak-hak pemilik data. Hak-hak pemilik data apa? Nanti saya lihatkan. Ya. Kemudian akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan. Akurat itu artinya datanya itu harus dicek, ditanyakan pada pemilik data. Anda berubah alamat rumah, Anda berubah nomor HP, mohon diupdate. Nah, itu keakuratan. Kemudian dari sisi security, ya makanya tadi saya bilang bahwa security dan data privasi itu satu mata uang itu sebenarnya. Ya. Kemudian pemberitahuan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi. Jadi kalau semua data pribadinya Anda, apa yang Anda proses, Anda kumpulkan, Anda kelola itu kena breach, dan data breach itu membahayakan kebebasan dan vitalitas kehidupan dari pemilik data pribadi, itu harus diinformasikan pemilik datanya. Itu. Kemudian bicara tentang pemusnahan, penghapusan data pribadi kecuali masih dalam retensi. Nah, ini kalau orang-orang big data berpikir bahwa oh, ini tambang emas kami, Pak. Jadi yang data-data yang sudah nggak dipakai lagi masih bisa diolah lagi. Nah, Anda harus lihat itu sebenarnya sudah keluar masa retensi belum. Kalau semama masa retensinya sudah hilang, sudah habis, ya harus dihapus. Kalau semama dari pemilik datanya minta supaya data itu dihapus, ya, dan secara legal memang tidak ada larangan untuk menghapus, ya harus dihapus. Ya. Itu adalah prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Diaudit nanti sama Kominfo. Ya. Nah, gimana kita bisa mendokumentasikan, mendemonstrasikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan data pribadi di perusahaan kita, kami, itu sudah dilaksanakan. Nah, itu yang jadi PR, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang di perusahaan tahu materi ini, ngomong ke level atas, ke manajemen risiko, ke direksinya, Pak, bakal ada aturan ini, Pak. Kalau seumpama perusahaan itu tidak siap-siap dari awal menyiapkan unit pelindungan data pribadi, ya, Anda perusahaan bisa kena resiko denda sebesar ini. Harus ngomong. Itu tanggung jawab Anda sebagai kan
sudah kuliah di MMUI. Wah, jadi punya justifikasi. Wah, ini kemarin dapat materi seperti ini Pak dari Pak Bowo, Pak. Nah, monggo, silahkan. Kalau sama perusahaan Anda melihat bahwa, oh, ini sudah dilaksanakan, sudah ada unitnya, ya dicek lagi. Ya, apakah memang unit itu sudah sesuai dengan kepatuhan yang dipersyaratkan di dalam tata aturan yang tadi. Gitu. Kalau semama belum, tinggal ditambahi, dilengkapi. Kalau semama tidak ada sama sekali, hati-hati. Oke. Nah, hak pemilik data, hak atas informasi pemrosesan, hak atas akses data pribadinya, hak atas pemutakhiran data, hak atas pengakhiran dan pemusnahan data, hak atas persetujuan pemrosesan, hak atas ganti rugi. Ini dia. Kalau perusahaan Anda gagal dalam melaksanakan pelindungan data pribadi, kena breach, bisa kena denda sanksi administrasi dari Kominfo, bisa kena tuntutan ganti rugi dari pemilik data. Double. Nanti kalau sama ada RUU PDP, jadi undang-undang, double lagi nanti ya, saya lihatkan. Ya. Kemudian hak-hak yang berhubungan dengan transfer data. Ini sebenarnya haknya apa sih, Mak? Gimana eksekusi hak tersebut? Ya eksekusinya saya sebenarnya tinggal minta saja. Ya. Jadi misalnya saya konsumennya Tokopedia. Ya, saya eksekusi hak saya. Saya minta supaya semua iklan yang ada di aplikasi saya itu dihapus karena tidak sesuai dengan persetujuan saya. Gitu. Nah, itu hak itu harus bisa dilaksanakan. Saya konsumennya Telkomsel. Saya bisa minta kepada Telkomsel, saya minta supaya bukan iklan, iklan yang berhubungan dengan apa istilahnya? Jadi kan ringtone. Saya minta supaya nggak ada iklan ringtone ke HP saya. Itu harusnya bisa dilaksanakan. Ya, itu contoh hak-hak pemilik data yang bisa dieksekusi. Ya, ini teman-teman harus tahu semuanya sehingga Anda bisa melakukan exercise terhadap hak-hak Anda sebagai pemilik data. Nah, kalau bicara RUU PDP, sanksi administrasi dan sanksi pidananya, ingat ya. Ini kemarin saya sudah diminta untuk nge-training teman-teman dari Bareskrim ya, biar mereka tahu positioning-nya dari teman-teman polisi itu di mana dalam penyelidikan ketika terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi. Ya, karena sanksi administrasi ini yang mengenakan itu adalah otoritas. Sampai sekarang otoritas perlindungan data pribadi itu adalah Kominfo. Ya. Jadi ketika ada pelanggaran terhadap perolehan data dengan persetujuan pemilik data, pemrosesan data pribadi, pengamanan, pemenuhan hak, jaminan akurasi, kelengkapan, konsistensi, penghapusan data, tidak ada notifikasi kegagalan perlindungan data pribadi, tidak memiliki pejabat pelindungan data pribadi, gagal di dalam melakukan transfer data, itu kena sanksi administrasi. Ya. Sementara, jika perusahaan Anda mengumpulkan, memanfaatkan, mengungkapkan, menggunakan data pribadi secara melanggar hukum, hati-hati, masuk pidana. Polisi bisa masuk sini. Ya, jadi saya tuh ngajarin polisi, kalau semama Anda melakukan penyelidikan, kan penyelidikan dulu baru penyidikan ya, investigasi lah. Kalau bahasa bahasa globalnya kan investigasi ya, tetapi kalau sama bahasa hukumnya itu ada penyelidikan, ada penyidikan, ada diselidik, ada disidik. Nah, itu prosesnya beda. Nah, itu
pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus disampaikan, yang harus ditanyakan untuk menggali informasi, saya kasih kepada teman-teman polisi. Jadi biar mereka bisa tahu bahwa ini sebenarnya kalau terjadi pelanggaran hukum dalam pengumpulan, pemanfaatan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi, itu intensi atau tidak. Punya intention, memang sudah ada maksud untuk melakukan pelanggaran itu atau tidak. Kan bisa saja, oh ini tidak tahu, memang tidak paham mengenai prinsip-prinsip pelindungan data pribadi, belum di training, belum dapat awareness. Nah, jadi nggak tahu kalau ternyata ini sebenarnya adalah pidana. Lah itu kan bisa. Ya, tapi ada yang memang niatnya untuk jualan. Nah, itu kena pidana. Ya. Nah, kemudian mengoperasikan dan melakukan identifikasi alat pemroses dan pengolah data visual di tempat umum yang melanggar perlindungan data pribadi. Ya. Jadi kalau sama perusahaan masang CCTV di luar, nembak ke arah luar, ke luar premis perusahaan tersebut, dan melakukan identifikasi. Jadi ada tuh CCTV yang sudah punya fitur untuk identifikasi wajah, ya. Lah itu bisa kena pidana. Kemudian memasukkan dan jual beli data pribadi. Wah, ini masih banyak sekarang. Kena pidana. Pidananya apa? Wah, ini bos. 50M, 20M, 70M. Ya. Ini MM-an. Teman-teman baca sendiri di pasal 61 sampai pasal 68. Di mana ya resiko legalnya kalau kita lihat keseluruhan RUU PDP itu ada 4 jenis. Ya. Dari sisi sanksi administrasi, ya, pemblokiran website, pencabutan izin, peringatan, dan yang paling berat denda. Dendanya tadi saya sudah jelaskan di depan ya, 3% dari pendapatan kotor tahunan. Itu masih sanksi administrasi. Ya. Belum kalau ada tuntutan ganti rugi. Ya. Kalau seumpama ternyata terbukti bahwa itu adalah tindakan pidana, ada tuntutan pidana badan untuk direksi, ya, pengelolanya itu bisa kena tuntutan pidana denda badan. Ada tuntutan pidana denda untuk perusahaan. Yang besarnya ini, ya, bisa sampai 70M. Yang terakhir, ada ancaman dipilotkan. Perusahaan dipilotkan ada, dipilotkan. Ya. Itu resiko legal di dalam RUU PDP. Nah, teman-teman yang sudah masuk kerja di dalam perusahaan, ya, harus mulai lihat ini sebagai risiko besar. Teman-teman yang belum kerja, ya, yang masih lulus kuliah bisa melihat ini sebagai peluang bahwa Anda kalau masuk memperdalam tentang perlindungan data pribadi, opsi untuk pekerjaannya bisa luas, bisa banyak. Karena kebutuhannya akan besar sekali. Gitu. Ya. Resikonya besar, otomatis perusahaan pasti akan berpikir ini gimana caranya saya supaya memitigasi resiko ini. Ya, SDM, ya, tata kelola. Ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Oke, Pak. Kita udah dikasih takut-takut nih. Nah, sekarang gimana kita buat melakukan penyusunan pedoman PDP untuk organisasi? Sebenarnya banyak, saya kasih contoh cuma beberapa saja, ya. Yang pertama, Anda harus paham definisi. Ya, ini penting, ya, di mana definisi ini sebenarnya adanya cuma di RUU PDP. Ya, di dalam PP 71 itu belum bahas detail definisinya.
Gitu. Makanya kalau seumpama PP 71 itu dia tidak menjelaskan how to-nya tentang pelindungan data pribadi. Dia lebih banyak bicara tentang what. Habis itu kalau seumpama Anda tidak comply, Anda kena denda. Dah. Tapi how to-nya nggak kebaca di PP 71. Di RUU PDP itu how to-nya banyak. Kemudian nunjuk pejabat pelindungan data pribadi, kemudian nyiapin privasi policy, privasi notice untuk keluar. Habis itu Anda juga harus mempersiapkan privasi impact assessment untuk melakukan manajemen resiko terhadap pemrosesan di dalam perusahaan yang memasukkan data pribadi sebagai unsur utama pemrosesan. Ya. Apalagi kalau seumpama pemrosesan itu nanti punya risiko besar. Ya, risiko besar ya salah satunya tadi risiko sanksi denda administrasi. Nah, oke. Ini saya ambil dari Kominfo. Ya, jadi konsep pengaturan pelindungan data pribadi yang pertama itu ketika perusahaan melakukan pemrosesan data pribadi harus memiliki syarat sah atau legal basis. Ya. Apakah konsen atau persetujuan? Apakah memang ada perjanjian yang mengharuskan saya memproses data pribadi? Contohnya apa? Contohnya perjanjian kepegawaian. Ya mau nggak mau kan Anda harus surrender your personal data kan. Nah, karena di dalam perjanjian itu ya nggak bisa jalan. Perjanjian kepegawaian itu kan ada perpajakan juga, ada BPJS kesehatan juga, gitu. Jadi masuk di dalam legal basis, legal obligation. Ya, contohnya BPJS kesehatan. BPJS kesehatan itu dilindungi oleh undang-undang sehingga dia punya hak dan kewajiban untuk melakukan pengumpulan data pribadi. Ya, data pribadi apa? Lah itu apa namanya ditentukan di dalam aturan pelaksananya. Nah, jadi sudah ada legal obligation, tanggung jawab. Ya. Pelaksanaan kewenangan. Ya, pelaksanaan kewenangan ya misalnya Dirjen Pajak dia punya kewenangan untuk melakukan pengambilan pajak, pengumpulan pajak. Ya. Dalam pengumpulan pajak itu ya harus ngumpulin data pribadi juga. Ya. Vital interest itu kalau seumpama posisi hidup mati. Jadi misalnya kecelakaan gitu, kecelakaan orangnya pingsan, terus nggak mungkin kita nunggu persetujuan dia untuk diurus kan? Ya namanya udah kondisi kayak gitu ya tetap harus masuk UGD dulu gitu. Dompetnya dicek, ini namanya siapa yang kecelakaan ini. Nah, habis itu dimasukkan informasinya ke rumah sakit. Nah, itu kondisi vital interest itu seperti itu. Ya. Kemudian pelayanan publik, ya, jadi seperti Jakarta Smart City, ngumpulin data, ya jelas itu kan untuk pelayanan publik, dia punya tanggung jawab sebagai public services di situ, ya harus ngumpulin data, itu salah satu legal basis. Nah, kemudian yang agak karet itu adalah legitimate interest. Legitimate interest itu adalah interest yang perusahaan memang saya butuh ini untuk marketing misalnya. Ya itu sebenarnya legitimate interest. Bisa dilegitimasi ya. Nah, justifikasinya apa? Nah, perusahaan harus ngasih justifikasi tersebut. Itu kalau seumpama bicara legitimate interest. Nah, kemudian ini ya tadi ya prinsip pelindungan data pribadi ya, terbatas, spesifik, sesuai dengan tujuan, menjamin hak pemilik, akurat, lengkap, mutakhir, melindungi keamanan, memberitahukan tujuan, penghapusan dan pemusnahan, dan akuntabilitas. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diperkenalkan adanya istilah pengendali data dan prosesor data. Ya, pengendali data itu adalah pihak yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan data. Prosesor data itu adalah pihak yang melakukan pemrosesan data atas nama pengendali data pribadi. Contohnya apa?
Contohnya ini perusahaan dia menyewa satu kontak center ya untuk urusan service ke customer service. Ya. Kontak centernya itu dia adalah prosesor. Karena dia ketika melakukan tugasnya, dia harus komunikasi langsung dengan pemilik data. Dan harus meminta informasi tentang pemilik data. Ya. Tetapi, hati-hati, jangan sampai pemrosesan yang dilakukan oleh prosesor tersebut di luar tanggung jawab yang diberikan oleh pengendali data. Karena kalau semama dia sudah di luar tanggung jawab yang diberikan oleh pengendali data, dia masuk sebagai pengendali data. Dia berubah posisinya sebagai pengendali data. Itu harus hati-hati. Makanya teman-teman harus ngecek kontraktual dengan pihak ketiga ketika ada pemrosesan data pribadi. Ya, jangan sampai, ya kalau semama posisi perusahaan itu sebagai prosesor, jangan sampai kontraktualnya itu tidak komplit sehingga posisi Anda akhirnya jadi pengendali data. Bebannya lebih berat soalnya. Atau jangan sampai ketika Anda jadi pengendali data, semua tanggung jawab prosesor itu harus dikemukakan, harus dijelaskan secara kontraktual di dalam kepada kontraktual pada kontrak dengan pihak kedua itu. Ya. Jadi jangan sampai lolos di dalam kontraktualnya, konseptual dari posisi pengendali data dan prosesor data. Ini kalau masih di dalam negeri. Kalau semama Anda ngirim data ke luar negeri, hati-hati. Ada persyaratannya. Ya. Oh. Ini dari Kominfo. Saya copy paste aja. Soalnya dari sini komplit ya. Nah, ini definisi-definisi pemilik data. Kemudian pengendali data. Pengendali data menentukan tujuan dan bagaimana pemrosesan. Dia harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip privasi. Kemudian prosesor data melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data. Ya. Bertindak atas nama dari atau sesuai dengan instruksi pengendali data. Mematuhi persyaratan privasi dan menerapkan kontrol privasi yang sesuai. Ada lagi pihak ketiga. Selain itu, ya pihak ketiga. Ya, ini penting karena jangan sampai ada pihak ketiga yang melakukan pemrosesan data pribadi. Ya, ingat ya, pemrosesan data pribadi itu sekedar nyimpan data pribadi itu sudah masuk pemrosesan. Ingat. Ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan pemrosesan dari dapetin data itu, nyimpen data itu, ngirim data itu, ya, ngelola data itu, ngapus data itu masuk di dalam pemrosesan data pribadi. Nah, ini ada definisi-definisi tambahan. Saya skip, nanti kalau semama butuh di dalam diskusi nanti kita akan perpanjang, ya, monggo. Ini kritikal karena biasanya ketika Anda bikin kontraktual dengan perusahaan lain, dengan vendor, ya, dengan supplier, ya, di mana ternyata ada lalu lintas data pribadi di situ, Anda tidak paham tentang positioning sebagai controller dan prosesor, bisa jadi terjadi breach di dalam kontrak tersebut. Oke. Nah, ini indikasi Anda sebagai controller, pengendali, ya. Anda memperoleh manfaat dari atau memiliki kepentingan dalam pemrosesan, membuat keputusan tentang individu yang bersangkutan sebagai bagian dari atau sebagai hasil pemrosesan. Kegiatan prosesan dapat dianggap secara alami melekat pada peran atau aktivitas entitas Anda. Ya.
Nah, misalnya apa? Dokter. Yang namanya dokter itu kan dia diagnosa pasien. Ketika diagnosa pasien, dia harus tahu nama pasiennya, alamatnya, informasi kesehatannya. Itu semuanya adalah data pribadi. Ya. Jadi bahkan selevel dokter itu, walaupun personal, ya, itu adalah pengendali data pribadi. Oke. Kemudian ini indikasi prosesor. Anda memproses data pribadi untuk tujuan pihak lain sesuai dengan instruksi yang didokumentasikan. Jadi ada kontraktual di situ. Di dalam kontraktual itu menyebutkan bahwa pihak satu sebagai pengendali data pribadi, pihak dua sebagai pemroses data pribadi. Pihak satu memerintahkan pihak kedua untuk melakukan pemrosesan dalam data pribadi dalam bentuk ini. Pihak satu berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan implementasi keamanan yang dilakukan oleh pihak kedua. Nah, itu pihak satu melarang pihak kedua untuk melakukan pemrosesan data pribadi selain yang diperintahkan oleh pihak satu. Pihak satu harus menginformasikan jika pemrosesan data pribadi itu menggunakan pihak lain sebagai subprosesor. Ya. Karena kalau tidak dilakukan tidak bisa diproses misalnya. Nah, itu harus dikasih tahu. Kontrak yang benar seperti itu. Ya, tidak memiliki tujuan sendiri untuk pemrosesan, ya. Kemudian tidak mengejar tujuan Anda sendiri selain kepentingan bisnis yang menyediakan layanan kepada pihak lain. Terikat, jadi ada kontraktualnya. Nah, ini kemudian ada pengendali bersama, joint controller. Nah, ini istilah yang diperkenalkan di dalam GDPR. Di dalam RUU PDP itu nggak ada. Tetapi saya sudah ngobrol sama teman-teman Kominfo ya, bahwa akan banyak sekali kondisi pengendali bersama, kemungkinan nanti akan ditambahkan di dalam tata aturan pelaksananya. Ya. Jadi secara bersama-sama menentukan tujuan dan cara pengolahan. Jadi lebih dari satu pihak itu punya pengaruh. Jadi bisa jadi pengendali bersama, joint controller itu ada satu yang lebih punya pengaruh itu bisa. Ya. Kemudian tidak mungkin terjadi tanpa partisipasi kedua belah pihak. Keputusan bersama itu pada keseluruhan proses atau hanya tahapan tertentu. Ya. Itu kita harus paham. Ya, positioning perusahaan Anda sebagai controller, sebagai prosesor, atau joint controller, atau sebenarnya Anda itu komunikasinya adalah controller to controller. Ngirim data pribadi antara controller ke controller itu bisa juga. Gitu. Karena dengan adanya pemahaman ini, Anda bisa ngedesain kontraktual agreement dengan pihak ketiga dengan lebih baik. Ya. Karena kalau enggak, Anda kena resiko. Sebentar, kita jawab dulu ya, Jin. Nah, oke. Terus privacy policy, ya. Ini pakai 29100, udah SNI, Anda bisa beli murah, nggak mahal, paling cuma 150.000, ya. Jadi apa isinya privacy policy? Klasifikasi data, prinsip pengumpulan data, pelindungan data, periode retensi, perlakuan terhadap data sensitif, bagaimana ketentuan dalam membagikan data, apakah ada kebijakan privasi khusus, apakah ada peninjauan untuk pelaksanaan program privasi, bagaimana partisipasi terhadap pusat respon center, kemudian bagaimana respon terhadap permintaan yang berkaitan dengan data privasi baik dari regulator, media, dan pemilik data. Privasi policy dibedakan dengan privasi notice.
privasi policy ini untuk internal organisasi. Kalau semama Anda belum menemukan privasi policy di dalam organisasi Anda, artinya organisasi Anda tidak memahami tentang perlindungan data pribadi. Karena ini basic dasarnya tuh ini. Kalau belum ada sama sekali, ya nggak ada artinya. Jadi ngelihat bahwa, oh belum ada. Nah, oke, tata kelola pelindungan data pribadi ada nggak dokumennya? Nah, belum ada juga, wah ya udah. Risikonya besar berarti. Anda perusahaan punya banyak risiko ketika bicara tentang security dan privasi di mana policy-nya itu belum ada sama sekali. Nah, ini dia pejabat dan petugas pelindung data pribadi. Di dalam RUU PDP di pasal 45 itu ada ketentuan yang mewajibkan PSE memiliki pejabat atau petugas pelindung data pribadi. Ya. Ada 4 ya. Yang pertama, kalau untuk kepentingan layanan publik ya. Jadi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, layanan publik kan itu harus punya. Kemudian kegiatan inti memiliki sifat, ruang lingkup atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis data pribadi dengan skala besar. Misalnya apa? Telco. Ya, telco kan dia ngelola billing ya. Terus-menerus saya nelpon berapa kali saya ngabisin pulsa, saya ngabisin kuota internet. Nah, itu kan otomatis, sistematis ya. Data pribadi saya yang lewat ya nama saya, nomor HP saya itu masuk data pribadi loh. Ingat. Masuk harus punya. Bank, transfer sini, transfer sana, itu juga data pribadi. Data pribadi umum spesifik masuk. Ya. Kemudian kegiatan inti pemrosesan data skala besar untuk data pribadi spesifik. Rumah sakit harus punya. Karena spesifik. Universitas itu harus punya. Karena data pribadi yang dikelola banyak sekali. UI itu berapa ribu itu ya? Berapa ribu mahasiswa? Banyak, Pak. Berapa ratus dosen? Wah. Ini masuk, Kak. 45.000, Pak, kalau nggak salah. Nah, dan itu kan terusan kan? Tiap tahun kan selalu ada yang keluar, ada yang masuk. Alumni kan Anda harus nyimpen kan datanya. Selama berapa tahun retensi data alumni? Kan disimpannya seumur hidup itu. Alumni tahun 63 misalnya. Itu harus ada datanya di UI. Ya kan? Bisa jadi datanya data seumur hidup. Bahkan ketika beliau meninggal pun datanya tetap harus disimpan. Coba. Saya ketika mulai belajar ini, saya melihat bahwa, wah ini exposure-nya luar biasa. Tapi kita balik lagi ya, ke konseptual pertama yang saya jelaskan ya, bahwa ketika kita ngomong data pribadi, itu sebenarnya data kita. Nah, kemudian yang terakhir itu yang berkaitan dengan tindak pidana. Nah, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi ini itu harus ditunjuk berdasarkan kualitas profesional. Nanti turunan dari kualitas profesional ini sudah disiapkan rancangan PP-nya ya, bahwa untuk melakukan pengukuran kualitas profesional, pejabat petugas pelindungan data pribadi itu harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh sesuai dengan tata aturan perundangan. Nah, sertifikasi yang menjamin itu kami lagi bikin pakai model SKKNI. Ya, jadi kebetulan saya ketua tim rumusnya untuk SKKNI PDP ini. Ya, nanti kami akan desain bahwa oh ini harus punya kompetensi ini. Ya. Dan yang sudah kami temukan ketika kita bicara fungsi perlindungan data pribadi di dalam perusahaan, ya,
itu ada 4 bagian besar. Yang pertama, yang berhubungan secara langsung untuk melakukan comply, apa namanya, sebentar, istilahnya itu adalah memastikan kepatuhan organisasi terhadap tata aturan. Ini tanggung jawab atas nih, pejabat pelindung data pribadi. Kalau di Inggris, di global ya, itu namanya DPO, Data Protection Officer. Kalau di Amerika sedikit lebih tinggi, itu CPO, Chief of Privacy Officer. Ya. Nah, di mana fungsi-fungsi pelindungan data pribadi di dalam organisasi itu ada 3 bagian besar. Fungsi tata kelola dan kepatuhan, fungsi manajemen, fungsi teknis, dan operasional. Nah, teman-teman di FEB bisa masuk nih di fungsi manajemen. Kami nanti akan di-define-kan ya. Kompetensi fungsi manajerial itu apa saja? Kompetensi untuk fungsi manajerial itu apa saja? Ya. Nah, jadi bisa jadi UI nanti akan bikin satu mungkin jurusan khusus untuk manajemen pelindungan data pribadi. Untuk masuk ke sini nih, fungsi manajemen di dalam pelindungan data pribadi. Ya. Kalau tata kelola dan kepatuhan, nah ini nanti banyak bicara dari sisi legalnya. Ini teman-teman dari FH. Untuk fungsi teknis dan operasional, nanti akan banyak bicara dari sisi teknikal. Ini dari teman-teman FT. Ya. Dari DTE UI itu sudah mulai masuk untuk pembahasan di sini nih, untuk fungsi teknis dan operasional yang kaitannya dengan pelindungan data pribadi. Saya sudah mulai buka diskusi buat teman-teman di DTE, di FTUI. Ya. Jadi nggak cuma satu fakultas kalau bicara pelindungan data pribadi. Ya. Oke, ini kami perkirakan Indonesia itu butuh lebih kurang 127.000 untuk pejabat-petugas pelindung data pribadi ini. Nah, tadi privasi policy, kalau privasi notice itu untuk keluar, eksternal. Ya. Jadi kalau pakai 29100, privasi policy untuk eksternal organisasi itu memuat data apa yang dikumpulkan, bagaimana data digunakan, bagaimana kendali pemilik data terhadap datanya, bagaimana penggunaan cookies dan mekanisme tracking lainnya, kemudian juga tanggal dan perubahan privasi notice. Nah, tetapi bikin format privasi notice-nya itu harus kreatif, jangan wall of text. Ya, jadi kalau sama teman-teman iseng ya melihat unicorn aja, ya mau Gojek, mau Tokopedia, mau Bukalapak, mau Traveloka, coba deh cek privasi notice-nya. Ya. Kalau seumpama Anda susah nyarinya, ya artinya itu kurang transparan. Ya. Kalau seumpama tulisannya itu wall of text, ya tulisan aja, Anda baca aja bingung, apalagi Anda bukan orang hukum, ya. Ini berarti dia tidak concise, dia tidak intelligible. Ya. Kalau seumpama nggak jelas, Anda nggak paham, ya itu memperlihatkan bahwa oh ini level privasinya masih setingkat itu. Ya, Anda bisa challenge, ya, bisa cek lah, buka HP masing-masing dicek. Ya. Link aja gitu, wah gampang nggak nyarinya privasi notice-nya link aja. Kalau semama gampang, cuman beberapa klik dapat, ya ini berarti sudah masuk di dalam isi easily accessible.
Gitu. Nah, kemudian privasi impact assessment. Ini teman-teman sudah dapat ilmu manajemen risiko nggak, Pak Imam? Oh, mungkin hanya beberapa konsentrasi mungkin Pak. Karena ada berbagai konsentrasi, mungkin ada yang sudah, ada yang belum dapat. Oke, ya. Jadi manajemen risiko itu sekarang jadi kritikal di dalam organisasi. Ya, saya dulu ketika jadi komisaris di salah satu anak perusahaan PLN, ya, saya sebagai ketua komite manajemen risiko di situ, kita desain bahwa apa namanya anggaran istilahnya itu rancangan anggaran dan apa istilahnya saya lupa. Jadi skema untuk anggaran dan perencanaan belanja itu berbasiskan manajemen risiko, risk-based. Auditnya juga sudah risk-based. Ya. Jadi ketika sudah bicara risk-based audit, ya kita sudah melihat bahwa risk assessment sudah dilakukan, risk control-nya sudah didesain, kemudian kita tinggal melakukan pengecekan terhadap risk control tersebut. Privasi impact assessment itu adalah manajemen risiko terhadap perlindungan data pribadi. Ya, jadi yang dilakukan gimana? Pertama, kita melakukan identifikasi aliran informasi. Jadi data pribadinya itu masuk lewat mana, dikelola siapa, disimpan di mana, diproses di mana, dihapusnya di mana. Ya, habis itu terus dikirim kemana, lah itu adalah aliran informasi. Information flow, data flow. Ya. Bagaimana data pribadi dikumpulkan, sumbernya siapa, siapa yang punya akuntabilitas dan responsibilitas dalam data pribadi tersebut, tujuannya apa, bagaimana diprosesnya, bagaimana kebijakan retensi dan penghapusan, bagaimana dikelola dan dimodifikasi, bagaimana perlindungan data pribadi tersebut, bagaimana kalau seumpama data pribadi tersebut dikirim ke luar negeri, misalnya ke India, ke Singapura untuk diproses di sana. Ya, kalau seumpama tingkat PDP-nya di sana lebih rendah, misalnya. Ya, kalau seumpama tinggi, kalau seumpama dikirim ke Singapura masih oke lah. Gitu. Tapi kalau India juga sama dengan kita levelnya, belum punya undang-undangnya juga. Gitu. Nah, kemudian identifikasi resiko yang mungkin terjadi. Ya, jadi ketika kita sudah bikin data flow map tersebut, ya dengan detail informasi itu, dicek mana resiko yang bisa terjadi terhadap serangkaian proses bisnis itu. Nah, kemudian dilihat pelindungan data pribadinya sudah dilakukan belum, ya. Baru kemudian kita bikin penilaian risikonya. Ya, kalau sama teman-teman sudah belajar manajemen risiko, Anda sudah tahu yang namanya risk map, ya. Jadi risk map itu memetakan antara dampak dan kemungkinan terjadi. Jadi kalau seumpama kemungkinan terjadinya risiko itu besar, dampaknya besar, itu nanti merah, bisa masuk ke malapetaka misalnya. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana perlakuan risiko tersebut? Ya, ketika kita sudah definisikan semua risiko yang terkait terhadap pemrosesan data pribadi, gimana kita melakukan pengurangan risiko tersebut? Ya. Apakah kita mau pemindahan risiko, transfer risiko itu maksudnya kita nyewa asuransi, ya itu transfer risiko. Ya, pengelakan risiko itu artinya, wah kita nggak mau ambil risiko ini, mending data pribadinya nggak perlu kita stop proses ini, itu pengelakan risiko. Itu. Nah ini semama teman-teman tertarik ya iseng, coba masuk ke DPO Inbox, di situ ada tools-tools untuk melakukan analisis resiko berdasarkan privasi impact assessment. Nah, menarik. Nah, jadi ini proses hasilnya, nyiapin laporan, publikasi laporan, implementasi rencana perlakuan resiko, dan tinjau ulang. Ya, jadi apa saja dari sisi ruang lingkup, persyaratan, penilaian resiko, ancaman kemungkinan, konsekuensi. Nah, dari proses bisnisnya dari sisi persyaratan sistem, desain sistem, operasional, prosedur, apakah sudah ada backup recovery-nya,
apakah operasionalnya masuk ke cloud, ya hati-hati ya kalau semama teman-teman itu pakai cloud, habis itu kemudian ada data pribadi yang ditaruh di cloud, ya bahkan untuk storage aja, ya itu berarti Anda sudah mentransfer data pribadi ke ke pihak ketiga, di mana Anda harus cek bagaimana kontraktual dengan penyedia layanan cloud tersebut. Nah, terakhir diskusi. Ya. Nah, monggo. Jika tidak ada legal dengan ancaman sanksi dan pidana yang saya sebutkan di atas, ya, apakah Anda cukup bisa mengimplementasikan program privasi hanya dengan berdasarkan etika bisnis? Ini nyambung ya. Tadi kita bahasanya kan legal, privasi, etika. Ini bahan diskusi kita. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa ketika kita ngomong data pribadi itu adalah data kita, bukan data orang lain. Ya, cuman problematikanya, program privasi itu repot, besar, banyak, dan cost-nya juga tinggi. Kalau semama nggak ada legal, berdasarkan etika, Anda mau implementasi nggak? Nah, ini kita bisa diskusi. Nah, oke, terakhir, monggo kalau semama teman-teman tertarik dengan perlindungan data pribadi, salah satu asosiasi yang sangat intens bicara tentang perlindungan data pribadi di level internasional itulah IAPP. Anda bisa gabung di sana, Anda bisa sertifikasi di sana. Kalau untuk teman-teman manajemen, saya sarankan untuk ambil CIPM, dan insya Allah pasti kepakai. Ya. Karena Singapura aja sudah nyari-nyari, ya saya udah bolak-balik ditawarin teman-teman Singapura juga ketika wah sudah certified ini gitu. Nah, cuman saya masih banyak tugas di Indonesia, jadinya saya stay dulu di sini. Oke, mungkin gitu aja Mas Imam. Kita Baik. sampai jam 11 ya, jadi masih punya waktu lebih kurang 15 sampai setengah jam. Baik, terima kasih Pak Satrio atas insight-nya yang luar biasa. Kita masih ada mungkin 10 hingga 15 menit untuk tanya jawab. Mungkin silakan bagi yang mau bertanya langsung atau mungkin bertanya melalui kolom chat. Oke, mungkin kalau sambil menunggu mungkin saya mau bertanya nih Pak Satrio. Jadi tadi kan tentang etika ya. Jadi kalau kan ini teman-teman di sini nanti juga setelah ini akan melakukan penelitian ya untuk tesis ya Pak. Dan mereka juga akan menggunakan data nih, apakah data sekunder ataukah data primer dengan survei, dan selama ini memang hanya mengandalkan etika, ada etika penelitian ya bagaimana menggunakan data tersebut. Tapi dengan rancangan PP ini apakah peraturan-peraturan yang digodok ini juga akan berdampak terhadap proses penelitian ya, atau penggunaan data dalam penelitian akademis, Pak? Oke, saya jawab. Jadi kalau di dalam RUU PDP itu memang tidak detail sampai ke GDPR. Kalau di dalam GDPR ya itu diperbolehkan penggunaan data pribadi, pemrosesan data pribadi itu untuk kegiatan saintifik dengan persyaratan tertentu, ya kan? Persyaratan tertentu itu misalnya pakai konsen, minta persetujuan. Kalau semama konsen susah diberikan, Anda bisa melakukan itu dengan teknik pseudo anonim. Jadi pseudo anonim itu kita bikin datanya itu tidak bisa dikaitkan dengan orang, dengan pemilik data tersebut, ya. Atau kita pakai model agregasi. Ya, jadi agregasi itu misalnya gini, Anda mau ngirim minta informasi, bikin kuesioner. Bikin kuesioner itu ada di data pribadi yang ingin dicari, ya misalnya gaji, misalnya jumlah anak, misalnya umur gitu. Nah, model agregasi itu Anda tidak tanya exact information, tetapi lebih ke arah dikasih
batasan gitu. Jadi tanya umur Anda berapa? Oh, umur sekian sampai sekian. Oke. Apa namanya? Gaji Anda berapa? Oh, dari sekian sampai sekian gitu. Jadinya walaupun itu informasi data pribadi tetapi tidak bisa dikaitkan langsung kepada pemilik datanya. Nah, itu adalah teknik-teknik yang diperbolehkan di dalam GDPR. Kalau di UPDP ya saya sudah challenge juga ke teman-teman Kominfo. Karena memang kalau dari teman-teman Kominfo, iya Pak, ini memang kalau kan beda konseptual hukumnya antara Uni Eropa dengan Indonesia kan. Walaupun kita pakai apa namanya model hukum yang sama karena kita kan turunannya dari hukumnya Belanda. Tetapi kalau di sini di dalam undang-undang ya undang-undang itu cuma bicara umum, nanti teknikal detailnya itu nanti di dalam PP dan peraturan pelaksana lainnya nanti dibikin pedomannya juga. Jadi masih panjang prosesnya. Gitu. Tapi berdasarkan GDPR dan teman-teman juga ngambil banyak dari GDPR untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini modelnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Satrio. Jadi selama mengikuti etika penelitian, kemudian dengan informed consent dan juga mungkin melakukan de-identifikasi dan agregasi data, tidak menanyakan exact umurnya atau gajinya, maka itu masih selamat kita Pak ya, masih diperbolehkan gitu Pak ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Satrio. Mungkin ada lagi pertanyaan tadi yang dari Alia, kurang lebih pertanyaannya sama. Mungkin dari Juna, silahkan. Baik, makasih Pak Imam. Izin bertanya Pak, kalau ini orang PLN ini. Betul Pak. Saya dulu lama di Icon Plus Mas. Oh iya, kebetulan saya sekarang auditnya Icon Pak. Saya di audit SP, audit teknologi informasi Pak. Oke, sip. Saya komisaris di Icon itu dari 2010 sampai 2016 akhir. Ya Pak. Jadi saya ini mengamati ini Pak untuk fenomena kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia, baik itu yang ada di instansi resmi. Kemarin terakhir kan BPJS, kemudian di e-commerce kayak Tokopedia dan sebagainya, dan diperjualbelikan di internet. Kemudian uniknya itu belum ada satupun pihak yang menyatakan bertanggung jawab ataupun dikenai sanksi seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Jadi kemudian entitas yang seharusnya bertanggung jawab atau humasnya kadang jawaban yang saya baca itu kesannya ngeles dan nggak nyambung gitu Pak. Nah menurut Bapak itu bagaimana masa depan privasi data kita nih, privasi data masyarakat umum di Indonesia? Kalau yang orang yang paham kan bisa kita melindungi, sementara sebagian besar kan masyarakat kita masih awam, jadi baru kenal internet, baru senang-senangnya pakai yang gratisan. Padahal kalau yang gratisan tuh ya objeknya kan kita Pak, produknya kan kita, segala sesuatu yang gratis. Benar sekali. Nah itu menurut Bapak seperti apa Pak masa depan privasi data kita di Indonesia? Terima kasih Pak. Jadi kuncinya itu di RPP PNBP. Kalau RPP PNBP-nya Kominfo itu disahkan, goncang semuanya. Ya. Jadi PLN itu revenue-nya tahun lalu berapa? Dikalikan 3%. Ya, berapa T dikalikan 3% itu hitungannya kan masih puluhan ratusan M kan. Anda sudah punya sudah punya program perlindungan data pribadi didiskonkan lagi, hitungannya itu masih M. Gitu. Jadi akhirnya perusahaan yang menyadari bahwa ada resiko legal denda yang luar biasa besar, mau nggak mau mereka memperbaiki tata kelola keamanan informasi dan perlindungan data pribadinya. Nah, problematikanya adalah RPP PNBP-nya Kominfo itu mentargetkan hanya ke private sector. Public sector seperti BPJS, kesehatan, itu tidak masuk di dalam
RPP PNBP-nya Kominfo. Masuknya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi kalau semama pengen komplit, ya kita berharapnya RPP PNBP goal, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi goal. Karena kalau semama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi goal, itu exposure ke public sector itu ada. Otomatis dari pemerintah, lembaga, kementerian, badan hukum publik itu wajib untuk melakukan pengamanan dan perlindungan data pribadi. Itu saja yang saya harapkan. Kalau nggak ada itu ya jalannya kayak gini-gini aja. Kalau kemarin bridge-nya Tokopedia itu kena denda Tokopedia, tapi denda akibat kalau nggak salah itu keterlambatan untuk pelaporan. Ya. Tapi nggak sampai ke publik informasinya. Nggak sampai ke publik. Gitu. Nah, saya sih berharapnya tahun ini sebenarnya. Kalau tahun ini nggak goal juga, wah aku nggak ngerti. Karena 2023 itu mindset dan fokusnya politik itu sudah berubah untuk nyiapin itu, untuk nyiapin pemilu. Itu mungkin itu bisa jawab. Baik, Pak. Yuk, monggo. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya Muhammad Alvin, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Selamat pagi, saya Muhammad Alvin mau bertanya, Pak. Jadi kalau kita bicara soal privasi data dan lain-lain, yang lagi mulai terdengar di masyarakat sekarang kan adanya fenomena operator seluler itu merecycle nomor yang sudah tidak terpakai ya, Pak ya. Nah, saya juga sering dengar ceritanya bahwasanya ada orang yang baru tahu kalau misalnya nomornya dia yang sudah lama dipakai, di recycle ulang sama operatornya, dan nomornya itu sebetulnya masih nyantol ke akun lain gitu. Mungkin yang bahkan berbahayanya ada yang kecantol sampai ke akun SMS banking-nya atau bahkan kecantol ke akun WhatsApp-nya gitu, sehingga pada akhirnya bisa terbajak dan akhirnya kan data-data yang sangat penting itu kan jadi dipegang oleh orang lain gitu. Saya sendiri bahkan beberapa nomor telepon yang saya gunakan itu ternyata pernah terdaftar dengan nama orang lain gitu, ibu-ibu contohnya di punya saya, sehingga saya waktu itu minta ke XL untuk melakukan pembaharuan gitu. Meskipun negara kita sudah melakukan adanya verifikasi KTP untuk setiap nomor baru gitu. Apakah ini bisa disebut sebagai bentuk dari operator itu kurang patuh dalam melakukan hak penghapusan data yang semestinya kita berhak atas itu gitu loh, Pak? Enggak. Kalau itu sebenarnya sudah ada aturannya di Kominfo. Jadi aturan tentang recycle nomor itu ada aturannya di dalam Kominfo. Jadi dulu itu nggak boleh tuh di zaman saya ketika masih aktif jadi konsultan di teman-teman Postel ya, baru akhir ini aja karena memang nomor telepon itu dipandang sebagai sumber daya terbatas sehingga mau nggak mau dibikin kebijakan untuk recycling. Problematikanya ya seperti itu ya. Jadi teman-teman ya kita sebagai pelanggan itu memang harus paham bahwa kalau kita mau mengistirahatkan, kita tidak mau memakai satu nomor ya, pastikan bahwa nomor itu benar-benar tidak terhubung dengan akun yang ada duitnya, ya, e-money segala macam. Nah, itu tanggung jawab kita tuh sebenarnya. Karena memang kalau semama kita tidak merawat nomor tersebut ya aturannya dari Kominfo sudah memperbolehkan bahwa ada proses di mana nomor itu akan tidak aktif. Setelah tidak aktif ada proses di mana nomor itu sudah tidak bisa diaktifkan ulang, ya kan? Ada proses tunggu sampai berapa lama sampai akhirnya nomor itu boleh dijual lagi. Itu aturannya ada. Gitu. Jadi ya memang tanggung jawab kita sebagai pemilik nomor itu. Bukan masalah
apa namanya ya, kalau seumpama nyambung ya itu memang problematika sih. Gitu. Tapi ya kondisionalnya aturannya sudah bilang seperti itu, bisa dilakukan apa namanya penjualan kembali nomor itu jika sudah masuk di dalam masa tenggang berapa lama. Saya juga ada kasus juga seperti itu, punya kasus saya, loh kok nomor ini namanya beda, orangnya beda gitu loh. Tapi ya wajar lah karena kondisinya seperti itu, saya sudah tahu. Mungkin itu bisa jawab. Oke, baik Pak. Artinya ini memang lebih ke harus ada apa namanya perhatian bagi masyarakat juga untuk memahami hal ini supaya nggak ada kasus seperti ini lagi. Ya, setuju. Oke, makasih ngingetin, soalnya ada satu nomor saya yang ternyata masih nyambung ke link aja sama Gojek. Soalnya itu nomornya itu nomor angkatan ya. Nomor angkatan. Makasih ngingetin. Oke, saya jadi ingat ngurus itu. Iya, Pak. Sip. Oke, monggo. Mas Imam, ada lagi. Terima kasih. Mungkin satu lagi kalau masih ada yang mau bertanya. Oke, silakan yang terakhir dari Pak Raharjo. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan paparannya Pak Wibowo, sangat knowledgeable. Pak, satu hal yang ingin saya tanyakan Pak, terkait dengan perlindungan data pribadi, terutama nasabah suatu bank ya Pak ya. Kan apabila suatu bank itu ternyata terkena serangan cyber, meskipun bank tersebut telah berupaya melakukan pengamanan cyber ya, punya divisi khusus cyber security dan segala macam, kemudian dia terkena serangan cyber dan ternyata datanya tersebut kan bocor ya Pak ya, dijual mungkin di dark web dan segala macam itu seberapa jauh ini ya, sebagai nasabah kita dapat melakukan istilahnya tuntutan atau istilahnya klaim ya, maksudnya ini Pak ya, maksudnya klaim untuk ini apa namanya perlindungan data seperti itu. Terima kasih Pak. Klaim kerugian. Oke. Kerugian ya, seperti itu Pak. Apakah itu termasuk force majeure atau bukan? Terima kasih. Oke, jadi gini, aturannya di dalam Permen Kominfo 20/2016 ya. Ketika ada suatu data breach, dia harus sesegera mungkin memberikan notifikasi data breach itu kepada otoritas. Dalam hal ini adalah Kominfo. Ya. Jadi prakteknya biasanya itu ada 3 lembaga yang dikontak. Kalau seumpama data breach itu terjadi pencurian data pribadi, itu Kominfo. Ya. Kemudian kalau seumpama data breach itu dikarenakan karena serangan cyber, itu BSSN juga dikontak. Kemudian kalau seumpama data breach itu dirasa bahwa ini adalah satu bentuk kriminalitas, polisi juga dikontak. Jadi ada tiga pihak yang biasanya dikontak, ya kan? Nah, kemudian di dalam Permen Kominfo 20/2016 dan juga di PP 71/2019 itu juga harus memberikan informasi kepada pemilik data, ya. Tetapi detail informasinya itu tidak dijelaskan di dalam aturan tersebut. Apakah sekedar notifikasi bahwa data terjadi insiden pencurian data pribadi, mohon untuk Anda melakukan pengubahan email dan password. Nah, apakah cukup segitu atau detail menyatakan bahwa Pak Bowo, data Anda di Tokopedia masuk di dalam insiden pencurian data kemarin. Data yang hilang itu adalah nama, alamat, nomor HP, tempat tanggal lahir, segala macam. Apakah sampai sejauh itu, sedetail itu? Itu tidak ada detail aturannya. Ya. Tetapi kalau saya pakai aturannya GDPR, ya, yang pertama sama ya, bahwa notifikasi kepada otoritas itu harus sesegera mungkin dilakukan. Tetapi yang kedua, pemberian informasi notifikasi kepada pemilik data hanya dilakukan kalau data pribadi yang
tercuri itu berindikasi bisa membahayakan kepentingan pemilik data. Ya. Artinya, kalau seumpama Bukalapak atau Tokopedia yang kena serangan tersebut bisa menjelaskan kepada otoritas bahwa ini data yang dicuri dalam keadaan terenkripsi. Ada hash-nya, ada salt-nya. Jadi walaupun tercuri 90 juta, tetapi untuk melakukan monetisasi terhadap data tersebut dibutuhkan effort yang lebih lagi. Artinya tidak serta-merta membahayakan kepentingan pemilik data. Nah, itu tidak harus ngasih tahu kalau semama di GDPR ngomongnya seperti itu. Gitu. Nah, memang kalau di kita memang belum komplit sih. Gitu. Jadi harusnya pedoman-pedoman itu keluar juga. Jadi, makanya ketika saya di Kominfo diminta untuk bikin pedoman PDP untuk UMKM, ya saya pengen masih diskusi. Ini deep-nya mau sampai sejauh mana? Karena banyak sekali kasus yang tidak dijelaskan oleh tata aturan perundangan di Indonesia, praktikalitasnya, tetapi ada di dalam guidelines pedoman yang dikeluarkan oleh EDPB, European Data Protection Board. Nah, mereka banyak melakukan pedoman. Apakah boleh pakai pedoman itu? Ya, nah, ini yang kami lagi masih diskusikan. Gitu. Nah, mungkin itu bisa menjawab. Ya, tapi kalau semama kasus yang kayak Kementerian Kesehatan kemarin, itu kebetulan saya tahu, saya ikut masuk di dalam penyelidikan kasusnya, gitu. Ya, memang biasanya kalau dari public sector itu punya ya inilah ya, karena satu level ya, sama-sama kementerian, mereka kalau semama diperintah untuk exposure terhadap itu nggak mau, mereka dari Kominfo itu juga agak susah buat maksa. Makanya butuh undang-undang PDP itu. Karena di dalam undang-undang PDP itu bisa maksa kementerian, bisa maksa public sector ya untuk mematuhi aturan perlindungan data. Jadi kalau enggak kan sekarang kan kita jomplang ya. Kita di industri, di swasta dituntut dengan keras untuk melakukan perlindungan data pribadi ya. Sementara data pribadinya bocornya di kementerian. Nggak adil akhirnya. Itu sebenarnya isu sekarang. Itu saat ini seperti itu. Yang makanya di DPR itu minta supaya harus ada badan otoritas independen, di mana otoritas independen itu bisa memaksa kementerian untuk mematuhi tata aturan perundangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Itu sebenarnya. Oke, mungkin jelas jawabannya. Monggo, silakan ada pertanyaan lain. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Satrio. Mungkin kita waktunya sudah jam 10.45, jadi sudah habis waktunya untuk tanya jawab Pak Satrio. Terima kasih banyak. Mungkin saya simpulkan kuliah tamu hari ini. Jadi terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat insightful. Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama terkait dengan etika perlindungan data pribadi, yang pertama kali harus digarisbawahi adalah kita merubah mindset kita bahwa yang dilindungi ini bukan data siapa-siapa, tetapi data kita sendiri. Bisa jadi data yang yang bocor ini kalau tidak dilindungi bisa jadi data kita sendiri atau data orang tua kita atau data orang-orang terdekat kita. Jadi jangan memandang data yang dilindungi sebagai data orang lain, tapi kita memandang sebagai data kita atau orang-orang terdekat kita. Di samping itu, selain etika juga dibutuhkan regulasi yang memiliki sanksi dalam bentuk denda, dan ini juga mengikuti tren GDPR yang sudah diterapkan di Eropa, dan saat ini di Indonesia sedang dirancang di Kemkominfo PP dengan sanksi hingga maksimal 3% dari total revenue yang cukup signifikan. Nah, PP ini berpotensi untuk menggoncangkan berbagai sektor private yang mengumpulkan dan mengolah data pribadi, terutama yang belum melindungi data dengan baik. Jadi di sini
peluangnya adalah mungkin membutuhkan banyak tenaga ahli yang berkompetensi untuk memperbaiki pengelolaan dan perlindungan data konsumen, sehingga sektor data privacy ini atau mungkin cyber security ini juga adalah sektor yang cukup menjanjikan di masa depan, karena jika sudah diterapkan, positifnya selain data pribadi Indonesia semakin aman, juga bisa jadi ada sebuah industri yang tumbuh untuk melayani, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh sektor private ya, mungkin sejauh ini masih sektor private, tapi mungkin di depan bisa juga untuk sektor publik, dipastikan agar data yang terkumpulkan itu aman, tidak bocor kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu kesimpulan dari kuliah tamu hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Satrio atas pemaparannya sangat insightful dan bermanfaat, karena di sini teman-teman mungkin belajar, mungkin 12 pertemuan belajar analitika bisnis. Nah, ini paling tidak ditutup dengan etikanya atau dengan concern yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana data yang diolah itu jangan sampai melanggar privacy dari pemilik data, dalam ini mungkin konsumen atau karyawan atau yang lain. Mungkin itu saja. Mungkin dari kita ada Pak Ator, juga ada Pak Arga, sesama dosen analitika bisnis juga. Mungkin Bu Juliana Roli berhalangan hadir. Mungkin dari Pak Ator dan Pak Arga mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Oh, tidak, Pak Ilham, terima kasih. Makasih Oke. Pak Satrio, Pak Satrio sampel sekali, makasih. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin kita tutup kuliah tamu ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Insight-nya bagus sekali. Mantap. Sama-sama. Monggo kalau sama mau kontak saya di LinkedIn silahkan. Baik, Pak. Izin, Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.